TV Al-Waha. Hot Inspiration. Becik ketitik Allah ketoro, dan mungkin itulah peribahasa orang Jawa yang saat ini semuanya menjadi kenyataan, di mana ketika PWI Laskar Sabilillah dengan entengnya dikatakan sebagai organisasi pemecah belah umat oleh salah satu pimpinan tertinggi di PBNU, ketika mengeluarkan sebuah instruksi untuk semua kadernya, ya, tidak boleh mengikuti yang namanya PWI Laskar Sabilillah, dengan tegas di situ dituliskan karena adanya polemik nasab. Bukan suatu kebijakan yang keluar dari seorang pemimpin, bukan suatu kebijakan yang keluar dari lisan seorang pemimpin yang katanya memimpin organisasi keagamaan, organisasi masyarakat Islam terbesar di negeri ini. Akan tetapi segala sesuatu yang keluar dari lisannya seakan-akan tidak menunjukkan bahwa itu adalah perkataan yang keluar dari lisan seorang yang alim. Oke teman-teman, saya akan menunjukkan suatu video kepada kalian semuanya. Sekali lagi, saya tidak memaksa kalian untuk sependapat dengan saya. Akan tetapi, saya hanya ingin mengajak kepada kalian untuk menggunakan logika dan akal sehat kita di dalam menyikapi sebuah pernyataan, di dalam menyikapi sebuah polemik, dan di dalam menyikapi sebuah permasalahan. Dan ini adalah fakta yang saya akan tunjukkan kepada kalian hanya di opini Arnews Media. Jangan di skip-skip biar tidak kehilangan konteksnya. Bayang pemecah belah. Dulu, ketika nama PWILS disebut, tudingan keras langsung diarahkan dari mimbar PBNU. Mbah Miftah atas nama institusi besar bernama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menuding organisasi itu sebagai pemecah belah. Kata-kata itu terlanjur meluncur, keras, tajam, seolah menjadi vonis moral yang tidak bisa dibantah. Tetapi hari ini, sejarah justru membalikkan wajahnya. Allah menyingkap tirai dan memperlihatkan siapa sebenarnya yang berperan sebagai pemecah belah. Nah, kalau dulu PWILS dianggap sebagai pemecah belah umat, kini Allah sudah menunjukkan siapa sebenarnya yang sedang memecah belah umat. Siapa sebenarnya yang sedang merobohkan Nahdliyah. Siapa sebenarnya yang sedang merobohkan organisasi besar dari dalam. PWI Laskar Sabilillah itu muncul karena apa? Karena ketidaktegasan sebuah organisasi besar di Indonesia yang ketika muncul sebuah polemik yang berurusan dengan umat, akan tetapi tidak ada kebijakan sama sekali, bahkan cenderung menutupi kedustaan. Segala bukti fakta sudah ditunjukkan, akan tetapi seolah-olah matanya buta dan telinganya tuli untuk menerima kenyataan. Narasi yang dulu didengungkan ternyata memantul kembali, tepat ke wajah para elit sendiri. Dan kini, publik mulai bertanya, siapa yang sebenarnya bermain di balik keributan PBNU? Siapa yang mencabik maruah Jam'iyah atas nama kepentingan tertentu? Sementara itu, PWILS yang dulu divonis buruk, justru berdiri dengan nilai perjuangan yang ditanam oleh para wali songo. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Mbah Yai Miftahul Akhyar pada waktu itu, menepuk air di tulang terpercik muka sendiri. Menuduh orang lain sebagai pemecah belah, akan tetapi sejatinya dialah pemecah belah umat di negeri ini. Dan ini adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwa NU struktural kecolongan, NU struktural benar-benar kebobolan. Akan tetapi bagaimana hal tersebut bisa terjadi, insya Allah kebobolan-kebobolan itu akan saya ungkap nanti malam ya. Kita lanjutkan video yang saat ini. Nilai yang selama ini dibela, dijaga, dan diwariskan. Maka sangat pantas jika ada suara lantang yang berkata, PBNU kuala tenan iki, ojo sembrono karo wali songo. Nah, yang menyebarkan Islam di Nusantara adalah wali songo. Ya,
ketika ajaran-ajaran Wali Songo kemudian diabaikan, tata cara Wali Songo mengajarkan menyampaikan agama di negeri ini kemudian dengan begitu saja diabaikan. Bahkan ketika Wali Songo sendiri yang membawa Islam ke Nusantara kemudian direndahkan oleh kaum-kaum yang tidak bertanggung jawab, kaum-kaum yang mengaku sebagai turunan Nabi, akan tetapi justru mereka orang-orang yang punya otoritas, mereka orang-orang yang punya power menutupi kebusukan itu semuanya, bahkan cenderung mendukung apa yang dikatakan oleh kelompok-kelompok tersebut yang mengaku sebagai keturunan Nabi padahal tidak sama sekali bisa menunjukkan bukti. Ini artinya apa? Artinya memang benar mereka bisa dikatakan kualat. Itu istilah orang Jawa mengatakan semacam itu. Mereka melupakan ajaran leluhurnya. Bahkan ketika orang-orang yang mengajarkan atau menyebarkan Islam di Nusantara kemudian direndahkan, ya, kemudian bahkan diklaim sebagai leluhur mereka, orang-orang yang tahu tentang itu semuanya diam. Dan inilah yang akhirnya membuka tabir kepalsuan mereka semua, termasuk tabir kepalsuan tentang orang-orang yang dianggap sebagai pemimpin jamiah terbesar di negeri ini, padahal justru mereka adalah orang-orang yang sebenarnya ingin merobohkan rumah besar kita, yaitu Nahdlatul Ulama, secara tidak langsung dirobohkan dari dalam dengan ajaran-ajaran yang mereka simpangkan. Sebab apa yang terjadi hari ini bukan sekedar gesekan biasa. Ini bukan ributnya anak muda yang tawuran di gang sempit. Ini juga bukan ributnya anak perguruan silat yang bisa kita maklumi sebagai darah muda yang mendidih. Ini juga bukan ributnya pengurus ranting di kamping yang kadang masih belajar memahami struktur organisasi. Tidak, keributan kali ini justru datang dari puncak piramida. Para pemimpin tertinggi, para pengurus besar, para tokoh yang seharusnya menjadi penuntun jalan, penjaga ketenangan, penjaga wibawa. Namun kini mereka malah tampil di panggung terbuka dengan saling membuka aib, saling serang, saling rebut pengaruh, dan saling ingin menjatuhkan satu sama lain. Kemudian apa tujuannya? Untuk berebut saling pengaruh, ya, untuk berebut saling kuasa. Apa tujuannya? Karena hanya ingin untuk menguasai, bukan ingin melestarikan atau bukan ingin menjaga marwah Nahdlatul Ulama, bukan. Mereka adalah orang-orang yang justru ingin menguasai Nahdlatul Ulama karena dilihat bahwa Nahdlatul Ulama ini adalah suatu organisasi besar yang bisa mereka manfaatkan untuk sebuah keuntungan yang besar. Berkali-kali saya mengatakan kepada kalian semua bahwa untuk menguasai negeri ini terlebih dulu hancurkan NU-nya. Untuk menghancurkan NU, ketika kalian menabrak NU, maka tidak akan bisa. Terbukti bagaimana tahun 48 mereka komunis Musso menabrak NU, tidak berhasil. 65 mereka kembali menabrak NU, juga tidak berhasil. Dan ini adalah langkah-langkah yang mereka tempuh, termasuk FPI, HTI, bagaimana mereka dulu Rizik Syihab, ya, selalu menyerang Gus Dur, ya, selalu menyerang Bayi Said Akil Sirot. Berhasil? Enggak berhasil. Sama sekali nggak berhasil. Dari situlah kesadaran mulai dibangun oleh mereka untuk merobohkan NU, untuk merusak NU, berarti harus masuk berkamuflase ke dalam tubuh NU. Dan itu yang mereka lakukan saat ini. Untuk merongrong NU dari dalam, orang-orang yang sebenarnya anti dengan NU, mereka masuk ke dalam NU. Ajaran-ajaran budaya-budaya, tradisi-tradisi NU dibelokkan sedikit demi sedikit. Sejarah-sejarah NU dibelokkan sedikit demi sedikit untuk menguasai NU, kemudian NU dihancurkan begitu mereka kuasa. Ini yang sering tidak kita sadari. Ini yang sering kali kita tidak mau belajar dari apa yang sudah terjadi sebelumnya. Sejarah pasti akan berulang. Bagaimanapun juga sejarah itu akan berulang. Cuma caranya yang berbeda. Dan ini yang harus kita waspadai. Orang-orang yang ingin menguasai NU hanya untuk menghancurkan NU dari dalam. Dan sedikit demi sedikit bukti-bukti itu sudah nampak. Sedikit demi sedikit, ya, fakta itu sudah muncul. Tergantung kita bagaimana kita menyikapi itu semuanya, dan tergantung kita bagaimana kemudian kita melakukan upaya agar NU ini tetap jaya. Sekali lagi, untuk menguasai negeri ini terlebih dulu hancurkan NU-nya, dan itu sudah mereka lakukan. Yuk,
para Nahdien, yuk para akar rumput, warga Nahdien semuanya khususnya dan umumnya seluruh umat yang ada di negeri ini ya, untuk kita waspada. Karena ketika NU hancur, maka sangat mudah untuk menghancurkan negeri ini. Dan ketika negeri ini carut marut, maka betapa susahnya kita di dalam mencari penghidupan, di dalam mencari rezeki, dalam bekerja dan lain sebagainya. Jangankan untuk beribadah ya. Untuk bekerja saja kita akan susah, apalagi untuk beribadah. Sesuatu yang kayaknya bisa kita lihat saat ini yaitu di Sudan. Bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya. Kejadian-kejadian yang bisa kita jadikan kaca benggala, yang kita bisa jadikan cermin. Betapa pentingnya kita menjaga keutuhan negeri ini. Semoga video ini bermanfaat. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya.